Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi. Pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin mereaksi Buya Yahya ketika menjawab pertanyaan dari jamaahnya yang lagi-lagi sobat-sobat pertanyaan mengenai Al-Fatihah. Ini tentu saja efek dari ceramah yang disampaikan oleh Syekh Hasyim Al-Hakim. Dan sobat-sobat, lagi-lagi ya, dalil yang dipakai menurut saya ini keliru penempatan atau keliru memahami maksud hadis tersebut. Ini tentu saja menurut pemikiran saya. Ya. Nah, dan Buya Yahya mengatakan, ya kalau orang berilmu tidak akan merendahkan orang lain. Namun sobat-sobat, justru dari omongannya beliaulah yang merendahkan orang lain. Nah, baiklah sobat-sobat, untuk lebih jelasnya, ya mari kita sama-sama dengarkan bagaimana jawaban Buya Yahya terhadap jamaahnya tersebut, sobat-sobat. Ada suatu ketika kita mendengar, ada di suatu ketika ada ustadz, apa-apaan dikit-dikit Al-Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah sama Ali Imran? Karena ada Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Doa tiba-tiba Al-Fatihah dengan bahasa mengejek. Innalillah. Subhanallah. Jadi jangan biasa begitu. Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan orang alim dong. Orang alim gak akan merendahkan begitu dong. Ada hadis riwayat Muslim, ceritanya malaikat. Ada dibukakan langit, malaikat turun lalu memberi kabar kepada ya Muhammad, absyir binuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik. Hai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kecuali kepadamu. Mahuma, apa itu cahaya yang gaib itu? Dijawab oleh malaikat, fa khawatimul baqarati, pungkasan surat Al-Baqarah, wa Fatihatul Kitab, dan surat Al-Fatihah. Ma qara'ta harfan minha, kamu tidak akan membaca satu pun illa wa utita. Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Bukan berarti satu huruf beneran. Misalnya ya membaca. Bahkan kalau seandainya satu huruf. Cuman baca satu huruf gimana caranya? Ini menunjukkan keutamaan Fatihah adalah di saat Anda ingin berdoa. Sertakan Fatihah agar doa Anda dikabul. Makanya setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah. Itu hadis Muslim. Saya pengen ulama itu yang betul-betul punya wawasan. Jangan bikin gaduh di masyarakat. Mungkin kalau dilacak belajarnya pasti kurang. Karena apa? Ilmu itu gampang. Bisa ketahuan, mungkin pendidikannya di mana. Kalau orang pandai ngomong, ya tidak jaminan. Karena permasalahan kalau sudah, orang saya sedih kalau orang bikin gando. Karena ini mirip dulu beberapa tahun yang lalu ada, atau mungkin sohibnya, temannya. Ngecek. Saya lihat kan, apa-apaan tuh orang dikit-dikit Al-Fatihah. Al-Fatihah, kenapa ada Al-Baqarah? Kan Quran ada Al-Baqarahnya. Ya, memang ini beredar riwayatnya. Untuk pengabulan doa. Jadi ada semacam itu. Wallahu alam, saya tidak tahu orangnya, jangan saya sebut, jangan saya. Yang jelas kalau orang semacam itu adalah aneh. Anda boleh baca, Anda punya hajat apapun, Anda boleh langsung, ya Allah, saya punya hajat.
semoga istri ini Al-Fatihah. Sah. Karena Anda tidak membaca satu huruf, apa? Maksudnya himbauan Anda agar Anda membaca surat Al-Fatihah agar doa Anda dikabul. Seperti Nah, jadi sobat-sobat, hadis yang disampaikan oleh Buya Yahya ya mengenai dua surat yang dikatakan cahaya, yaitu Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Jika membacanya, maka akan dikabulkan. Demikian kira-kira yang saya tangkap dari uraian beliau. Nah, ini kan perintahnya membaca. Membacanya berarti bukan ya dirangkaikan dalam doa atau menjadi pembuka dari doa. Nah, jadi jelas dalil ini sama dengan yang disampaikan oleh Uwah. Tidak nyambung. Sekali lagi, ini menurut pendapat dan pemahaman saya terhadap hadis tersebut. Sebagai bukti, sobat-sobat, ya pernahkah Rasulullah berdoa dengan menyertakan Al-Fatihah sebagai pembuka? Pernahkah juga para sahabat berdoa dengan menyertakan Al-Fatihah sebagai pembukanya? Pernahkah tabi'ut tabi'in, bahkan Imam Mazhab yang berdoa dengan Al-Fatihah sebagai pembuka? Bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Nah, jadi sobat-sobat, tentu saja saya hanya memberikan fakta dan data. Saya hanya menyampaikan yang saya pahami dan menurut Quran dan Sunnah Nabi. Keputusannya, ya, kesimpulannya silahkan sobat-sobat dan para pemirsa semuanya menyimpulkan. Lalu sobat-sobat, ya, apakah kata-kata beliau, yaitu Buya Yahya yang mengatakan ya dilacak pasti belajarnya kurang. Pendidikannya di mana? Apakah ini bukan bahasa dan kosakata merendah? Bahkan ada kata pasti itu. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.